علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشى ورب عمل لا تقبل ودعاء لا يستجاب لها. Yang saya hormati guru kita bersama Abina Kiai Haji Syarifuddin Jatika LC, Mataan Wajibul Hayati, kita doakan semoga Allah jaga beliau, Allah panjangkan umurnya, dan Allah mudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan beliau selalu istiqomah membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati pula Bapak Dr. Haji Ismail dan semua para BKM, para asatidz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan takzim saya, dan juga kepada para bapak-bapak jamaah Majelis Taklim Madarij Salikin, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini menjelang siang kita sama-sama bisa bermuajahah, ya, kita bisa saling bertatap muka. Alhamdulillah, kita bisa saling bermudarasah, saling duduk bersama dalam satu niat yang sama, yaitu untuk bertabarukan, kita sama-sama belajar yang di depan, yang mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, serta kepada pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, memperjuangkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Bapak-bapak jamaah Majelis Taklim Madarij Salikin, insyaallah pada sesi kajian kali ini kita akan membahas kitab Nasrul Ibad yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi, di dalam bagian yang pertama beliau mengatakan di dalam kitabnya ada petunjuk yang membuat dua perkara. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara, khaslatani, yang dimana dua perkara ini tidak lebih utama dibanding perkara lainnya. Apa dua perkara tersebut? Yaitu al-imanu billahi wan naf'u lil muslimin. Yang pertama itu dia adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yaitu penghormatan kita kepada seorang muslim atau kepada saudara kita yang lainnya. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Rukun iman itu ada berapa? Rukun iman ada 6, ya, sebagaimana yang ada di hadis Arba'in Nawawi, ya, di mana ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang duduk bareng ini bersama para sahabatnya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki, ya, ada seorang laki-laki berpakaian yang sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tiba-tiba datang ke hadapan Nabi SAW. Para sahabat pun kaget, siapa yang orang tersebut? Nah, orang tersebut itu tiba-tiba datang ke Nabi. Di dalam hadis tersebut, orang tersebut menyandarkan, ya, kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi, berarti kan berhadapan. Kemudian orang tersebut menanyakan kepada Nabi, ya Muhammad. Nah, tiba-tiba langsung berkata seperti itu, wahai Muhammad, akhbarni anil Islam, ya, beritahu saya apa itu Islam. Kemudian Nabi SAW menjawab, ya, Islam itu adalah asyhadu an la ilaha illallah, yaitu bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Yang kedua yaitu adalah waktu shalah,
Yang ketiga yaitu membayar zakat. Dan yang keempat puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima itu berhaji jika mampu. Nah, kemudian orang tersebut itu mengatakan kepada Nabi, "Sadaqta, iya, kamu benar." Nah, akhirnya para sahabat itu bingung. Kok bisa orang ini nanya kepada Nabi, tapi dia juga membenarkan pertanyaan tersebut. Siapakah orang ini? Nah, kemudian dilanjutkan, orang ini menanyakan kepada Nabi, "Akhirnya anil iman." Nah, beritahu kepada saya apa itu iman. Nah, pembahasan kita sekarang ini itu tentang iman kepada Allah. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu kita kepada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua apa? Yaitu kita iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Malaikat Allah yang harus kita ketahui berapa? Ada 10. Yang pertama itu malaikat Jibril. Tugasnya apa? Yaitu menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail. Apa tugasnya? Memberi rezeki. Yang ketiga malaikat Israfil. Tugasnya apa? Meniup sangkakala. Yang keempat malaikat waspada apa nih? Yang keempat malaikat Israel. Tugasnya apa? Mencabut nyawa. Yang kelima malaikat Munkar. Ya. Dan yang keenam malaikat Nakir. Apa tugasnya? Munkar Nakir. Penanya ke alam kubur. Terus yang ketujuh malaikat Rakib dan Rakib yang ke-8. Apa tugasnya? Mencatat amal baik dan buruk. Yang 9 malaikat apa? Malaikat Malik. Tugasnya apa? Menjaga neraka. Yang ke-10 malaikat Ridwan, itu tugasnya menjaga pintu. Alhamdulillah. Sebenarnya Pak? Sedikit ya. Alhamdulillah kita mulai jadi orang barang-barang ya. Kemudian itu yang kedua, yaitu kita beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Yang ketiga, apa yang ketiga? Beriman yang ketiga yaitu kita beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Kitabnya Allah ya, kitab sama ada 4. Yang pertama yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang keempat yaitu yang terakhir Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dari iman kepada kitab-kitabnya Allah. Kemudian selanjutnya kita iman kepada Rasul-Rasulnya Allah. Ada berapa Rasul-Rasulnya Allah yang kita ketahui? Ada 25. Siapa aja? Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi iman kepada Rasul-Rasulnya Allah. Kemudian iman selanjutnya yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat ya. Kita percaya nggak ada hari kiamat? Percaya, alhamdulillah. Tapi kira-kiranya hari kiamat masih dekat atau masih jauh? Kira-kira ada dekat atau masih jauh? Tapi tanda-tandanya sudah ada ya. Tanda-tanda sebelumnya mudah-mudahan ya. Selagi kita selagi kita mau memenuhi majelis taklim, selagi kita mau meramaikan masjid-masjid ya, insya Allah kiamat masih jauh, insya Allah. Nah, kemudian yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Yang terakhir yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar, takdir baik dan buruknya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita mendapatkan
harus percaya bahwasannya takdir yang buruk itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman di dalam ayatnya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang apa yang kita tidak sukai itu justru baik buat kita. Ya, kan kita itu pendengaran kita, ya, pemikiran kita itu terbatas. Manusia itu terbatas. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segalanya. Terkadang menurut kita itu sesuatu itu baik, padahal dari balik itu ada sesuatu buruk yang menanti kita. Begitu juga sebaliknya. Terkadang apa yang kita sukai itu belum tentu baik buat kita. Ya, itu ada keburukan di dalamnya seperti itu. Jadi kita harus percaya bahwasanya apa yang ketika ada takdir buruk yang datang kepada kita, insya Allah di balik itu ada kebaikan buat kita semua, seperti itu. Kemudian itu yang pertama tadi tentang keimanan. Dan kedua kata nanti apa? Yang kedua, perkara yang kedua yang tidak menandingi dari perkara yang lainnya, yaitu an-naf'u lil muslimina. Kita harus bermanfaat buat orang muslim. Kita harus bermanfaat untuk tetangga kita. Kita harus bermanfaat buat saudara kita. Ya, kita harus bermanfaat buat keluarga kita. Seperti itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnasi wa ahsanuhum khuluqan. Karena sebaik-baiknya manusia, ya, itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya, kalau misalnya kita tidak bisa dengan harta kita, mungkin kita bisa bermanfaat dengan tenaga kita. Kalau misalnya kita tidak bisa bermanfaat dengan tenaga kita, mungkin kita bisa dengan pemikiran kita. Ya, syukur-syukur kita bisa bermanfaat buat orang lain dengan harta kita, seperti itu. Ya, mungkin hanya beberapa ini ya, yang mudah-mudahan dari beberapa ini kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita bisa bermanfaat kepada sesama kita semua, yang dimana dari dua perkara ini mudah-mudahan kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Usikum manusia di taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Muhammad Hafiz Siddiqi PSC yang telah menyampaikan tausiahnya. Baik, dan selanjutnya itu tausiah yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Faisal Mahdi PSC Sukulan Tekad dari Persilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan, pada tempat, pada waktu yang dimuliakan. Semoga Allah muliakan ini, dan semoga dengan berkumpulnya kita pada hari ini senantiasa menurunkan cahaya ilmu dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Salawat serta salam kita curahkan, kita limpahkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, kemudian para tabi'innya yang mengikuti jejak langkahnya hingga yaumul qiyamah, dan semoga kita termasuk
termasuk dalam umatnya yang telah mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah majelis taklim Madarijus Salikin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada maqalah perkataan mengatakan bahwa man fataha fahuwal miftah. Man fataha fahuwal miftah. Alhamdulillah pengajian kita hari ini telah dibuka oleh guru kita bersama, kemudian dibuka juga oleh Ustaz guru kami di pondok pesantren. Beliau adalah miftah. Man fataha, siapa yang membuka fahuwal miftah, itulah kuncinya. Jadi pengajian kita pada hari ini sudah dibuka kuncinya, maka yang selanjutnya berbicara adalah yang menjalankannya. Sama seperti motor. Motor kendaraan yang kita punya, kalau tidak ada kunci, maju atau belok? Diam. Tapi ketika kita punya kuncinya, maka tugas kita tinggal menjalankannya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita senantiasa kita bisa mendawamkan, melaksanakan apa yang telah disampaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk diamalkan. Menuntut ilmu untuk diamalkan. Kemudian sebagai pengingat bahwa pentingnya menuntut ilmu, sampai-sampai Imam Syafi'i berkata, "Faman arada dunya fa'alayhi bil ilmi." Siapa yang menginginkan dunia, maka baginya ilmu, harus punya ilmunya. Kita mengenal bahwa segala bentuk keilmuan yang berhubungan dengan urusan duniawi, ketika kita memilikinya, maka akan sangat dihormati. Sama seperti ketika kita belajar sekolah SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, mengambil S1, S2, S3, kira-kira sama nggak penghormatannya Pak? Yang mengambil S1, yang mengambil S2, yang mengambil S3, itu levelnya pasti beda. Sama juga penghormatannya pasti beda. Oleh karena itu, faman arada dunya fa'alayhi bil ilmi. Sama seperti ketika kita sakit, yang kita datangi bukan, pasti yang kita datangi adalah orang yang kita percaya bisa menyembuhkan sakit. Ketika kita sakit, kita pergi ke rumah sakit, kita pergi ke dokter, karena kita tahu ilmu yang bisa menyembuhkan penyakit salah satunya melalui dokter, melalui ilmu kesehatan. Kemudian kata Imam Syafi'i, "Faman aradal akhirah fa'alayhi bil ilmi." Siapa yang menginginkan akhirat, maka baginya harus punya ilmunya. Belajar kita sholat, kalau nggak ada ilmu, sah apa enggak? Kita sholat nggak tahu apa yang kita baca, kira-kira sah apa enggak? Kita sholat tanpa ilmu, sholat subuh 4 rakaat. Kita sholat tanpa ilmu, sholat duha pakai kunut. Itu sholat subuh yang berapa? Sholat subuh yang telat, sholat duha pakai kunut. Ketika kita ingin
beramal senantiasa kita memiliki ilmu. Sama seperti pelajaran akidah. Ketika kita ingin mendalami ilmu akidah, maka bagi kita harus belajar tentang ilmu akidah. Ketika kita kosong tentang ilmu akidah, kita datang ke sebuah pengajian berdoktrin, kita pemahaman yang salah, pemahaman yang batil, maka na'udzubillah bahwa banyak sekali berita-berita di luar sana bahwa membunuh orang itu termasuk daripada jihad fisabilillah. Na'udzubillah. Kata Allah, siapa yang membunuh sekumpulan orang dan ada satu di antaranya orang muslim, maka azabnya adalah neraka jahanam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Maka hanya juga ketika kita ingin belajar tentang akhirat, maka kita harus mendatangi guru yang kita tahu, yang jelas, yang sanadnya tersambung kepada Rasulullah SAW. Seperti dalam Al-Quran Allah bilang, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah wahai kalian ketika kalian tidak mengetahui. Kepada siapa? Ahlul dzikri. Dalam sebagian tafsir dikatakan bahwa ahlul dzikri bermakna orang yang paham di bidangnya, orang yang paham di bidang tertentu. Ketika kita ingin punya kendaraan kita rusak, kita datang ke bengkel. Ketika kita sakit, kita datang ke dokter. Ketika kita ingin sehat, kita datang ke dokter. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, datanglah ketika kita tidak mengetahui kepada orang yang ahli di bidangnya. Maka ketika kita ingin menuntut ilmu, maka cintailah ilmu terlebih dahulu. Bahkan kata Allah, pakilah terhadap ilmu yang kamu cintai. Gak perlu mengambil semua ilmu, tapi satu ilmu ketika dipakihkan oleh tafaqahu fiddin, mendalami ilmu tersebut, kemudian menjadi ahli di bidang ilmu tersebut, maka itu sudah termasuk ahli dzikri yang disebutkan dalam Al-Quran, yang menjadi rujukan bahwa ketika kita tidak mengetahui, kita bertanya kepada ahli dzikri. Kita bertanya kepada orang-orang yang di bidangnya. Seperti itu, Pak. Kemudian salah satu kiat agar kita menuntut ilmu senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada tafaqquh mendalami ilmu, mengamalkan ilmu, kita senantiasa diperintahkan untuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang benar itu. Dalam bab tentang ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Allah, mereka tidak suruh kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama mukhlishina lahu-d-din. Allah tidak menyuruh kita menjalankan agama kecuali dengan hati yang ikhlas. Kita menuntut ilmu perlu dibarengi dengan keikhlasan di dalamnya.
Kemudian ikhlas adalah rukun yang terpenting dari amalan hati. Dengan ikhlas, amal sedikit insya Allah mencukupi. Dengan ikhlas, amal sedikit insya Allah mencukupi. Nabi SAW bersabda, "Akhlis dinaka yakfikal amal qalil." Kata Nabi, ikhlaslah dalam beragama, maka amal yang sedikit akan mencukupimu. Kemudian pada suatu saat Nabi SAW ditanya, wasu'ila alaihi salatu wassalamu anil iman. Nabi SAW ditanya tentang keimanan. Kemudian faqala huwa ikhlasu lillahi ta'ala. Kemudian Nabi menjelaskan iman itu ikhlas. Ikhlas dalam menjalani segala bentuk apapun perintah-perintah Allah. Walaupun kita mengamalkannya sedikit, insya Allah mencukupi. Kemudian jamaah majelis taklim, madarij salihin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kecuali amal yang dilandasi dengan rasa ikhlas. Allah tidak menerima amal kecuali amal yang ikhlas karena Allah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis Nabi SAW, la yaqbalullahu minal a'mali illa ma kana khalisan lahu wa btagha biha wajhahu. Allah tidak menerima amal-amal kecuali amal yang ikhlas karena Allah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlas selama 40 hari ini ada kiat, Pak. Ada kiat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika kita menjalankan sebuah amal, dijalankan secara ikhlas 40 hari, maka Allah akan menampakkan sumber-sumber hikmah dari hatinya. Ketika kita menjalankan sebuah amal, menuntut ilmu, bekerja, mencari nafkah, dilandasi dengan keikhlasan selama 40 hari, Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan sumber-sumber cahaya di hati kita. Seperti kata Nabi SAW, "Man akhlasa lillahi arba'ina yawman, azharahu Allahu yanadi al-hikmah min qalbihi ala lisanih." Siapa yang ikhlas menjalankan sebuah amal selama 40 hari, Allah akan menampakkan hikmah-hikmah, cahaya-cahaya hikmah di hatinya yang akan keluar lewat lisannya. Kemudian ikhlas adalah rahasia dari rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah rahasia dari rahasia-rahasianya Allah yang dititipkan Allah pada hati hamba yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat Abu Dzar bercerita, sahabat Nabi Abu Dzar bercerita, suatu saat aku bertanya kepada Nabi SAW tentang ikhlas. Ya Rasulullah, apa itu makna ikhlas? Kemudian Rasulullah menjawab, nanti dulu. Sehingga aku bertanya kepada Jibril alaihissalam.
waktu ditanya oleh Abu Dhar, Nabi belum kedapatan wahyu tentang ikhlas, Pak. Makanya Nabi jawab, entar dulu sampai saya tanya ke Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril bertanya kepada Mikail. Jadi pertanyaan Abu Dhar ke Nabi, Nabi sampaikan kepada malaikat Jibril, Jibril sampaikan kepada Mikail. Jibril tanya ke Mikail, apa itu ikhlas? Kata Mikail, entar dulu sampai saya tanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking rahasianya, Pak, saking rahasianya ikhlas sampai dari Nabi ke malaikat Jibril, kemudian lanjut ke Mikail, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Mikail bertanya kepada Allah. Kemudian Allah menjawab, ikhlas itu satu rahasia dari rahasia-rahasiaku yang aku titipkan di hati hamba-hamba yang aku kehendaki. Semoga kita semua senantiasa jadi hamba yang Allah kehendaki mendapatkan hati yang ikhlas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Umat ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab keikhlasan orang-orang yang lemah. Umat ini ditolong Allah sebab adanya orang-orang yang lemah, sebab doa mereka, sebab sholat mereka, dan sebab keikhlasan mereka. Mungkin Pak, di Palestina sana saudara-saudara kita sesama muslim yang tertindas lemah, baik, tidak bisa apa-apa, doa, justru dengan doa-doa mereka, keikhlasan mereka berjuang di jalan Allah, itu jadi sebab Allah tidak turunkan azab ke kita. Jadi umat ini ditolong oleh orang-orang lemah yang doa, ibadah, keikhlasannya kepada Allah sehingga ditahan azabnya terhadap umat. Kemudian ikhlas memiliki tingkatan, Pak. Tingkatan yang pertama, yaitu ketika kita ikhlas menjalankan sesuatu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tujuan lain, tidak ada ingin dilihat oleh orang atau dipuji oleh orang atau mengharap pemberian dari orang. Itu tingkat ikhlas paling tinggi. Kalau kita sudah beramal, beribadah dengan tujuan hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ingin dilihat oleh siapapun, tanpa ingin diberi oleh siapapun, maka itu tingkatan ikhlas paling tinggi. Ada tingkatan yang kedua. Nanti kita pasang standar kita masing-masing, Pak. Kita ada di standar yang seberapa. Kemudian tingkatan ikhlas yang kedua, ketika kita beramal dengan mengharap pahala dan takut disiksa. Ada kan? Yang kita ibadah, kita sholat, kita beramal supaya kita dapat pahala karena sudah takut disiksa. Itu masih dalam tingkatan ikhlas kepada Allah. Satu tingkatannya yang kedua. Kemudian tingkatan ikhlas yang ketiga, ketika kita beramal dengan harapan Allah memberi kecukupan pada kita di dunia. Contohnya seperti kita baca Al-Waqiah, ketika kita baca Al-Waqiah dengan tujuan agar dilapangkan rezeki, dilancarkan usaha, kita sholat duha
dengan tujuan agar rezekinya lancar, itu termasuk dalam ikhlas beribadah, tapi tingkatan yang ketiga. Walaupun tujuannya untuk mendapatkan hal dunia, tapi amal semacam ini, baca Al-Fatihah, sholat duha dengan tujuan agar dimudahkan rezeki, dilancarkan usaha, maka amal tersebut tetap termasuk dalam ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kurangnya dapat menjadi landasan kita, dapat menjadi sesuatu yang kemudian kita bisa amalkan di kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua selalu dalam keadaan ikhlas setiap beramal, termasuk menuntut ilmu di majelis taklim seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga guru-guru kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terkhusus untuk guru kita semua, guru kami semua, Abdillah Ustaz Syarifuddin Jadika Aziz, semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.